this way. Jadi hari ini aku pengen nge-review produk yang lagi baru keluar dan juga viral. Banyak banget beauty vlogger, beauty influencer yang suka sama produk ini. Aku langsung beli aja produk makeover yang Hydra Stay. Nah, dia tuh aku keluarin dua macam. Yang Hydra Stay itu ada yang light glow cushion sama ada yang radiant finishing powder. Buat yang cushion ini dia ngeluarin ada 8 shades warna, dan warnanya itu kalau kalian pakai demi matte cushionnya makeover atau kalian pakai foundation dari makeover, warnanya itu kurang lebih sama aja. Aku di sini beli warna M10. Jadi sebelumnya aku tuh bingung mau beli warnanya yang mana karena aku tuh undertone-nya neutral. Kalau pakai yang terlalu kuning atau terlalu pink itu agak kelihatan dempul gitu di muka aku. Jadi aku milih M10. Dan menurut aku tadinya tuh M10 agak cukup terang gitu ya, maksudnya kayak terang banget. Tapi setelah aku pakai, dia tuh warnanya gak terang-terang banget. Maksudnya jadi bisa nyatu sama warna kulit aku, lebih gampang nyatu daripada aku pakai yang C21 atau aku pakai W22. Jadi aku pilih yang M10, aku beli yang M10. Untuk yang Live Glow Cushion sendiri, dia itu punya klaim 24 hours hydration effect, terus seamless smooth skin, jadi bisa bikin terlihat lebih halus. Terus dia medium to high coverage, dia udah ada SPF 50 PA+++. Dia juga alcohol free, non comedogenic, dan dia juga hypoallergenic. Oh ya, sebelum aku kasih tahu lebih jelas lagi, mukaku tuh acne prone dan sensitif. Dibilang berminyak enggak juga, jadi jidat aku ya kayak cukup gampang berminyak dan hidung, tapi di bagian dagu dan bagian kayak pinggir hidung ini cenderung kering, dan muka aku yang di sini tuh normal biasa aja. Cuman emang mukaku sensitif banget, makanya kalau kalian lihat ini lagi kayak banyak bekas jerawat. Ini tuh jerawat gara-gara sering pakai masker, jadi kalau keluar pakai masker. Untuk bedaknya yang Radiant Finishing Powder, dia cuma ada satu warna doang, dia translucent, jadi bisa dipakai semua warna kulit. Nah, dia itu sama klaimnya itu hydrating formula juga, dan dia punya klaim non cracky, non patchy. Terus habis itu dia itu radiant, smooth and blendable, terus translucent finish. Dia juga punya UV protection, dan dia juga alcohol free sama non comedogenic. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh bantu subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan bakal ngebantu channel ini. Dan jangan lupa juga like videonya. Thank you. Kita langsung buka aja. Jadi dia packaging luarnya kotak kayak gini, aku yang 10 kotak kayak gini aja. Terus ada expired date di sini, ada cara pakainya, dan ada sini ada klaimnya ya, klaim dia apa aja dan bahannya apa di sini. Kita langsung buka aja. Dia packagingnya tuh kayak plastik tapi cukup glossy. Tulisannya makeover, warnanya kayak hitam abu-abu gitu. Dia glossy gitu dan agak sedikit ada bit of kayak glitterinya gitu. Nah, terus dalamnya kayak gini. Dia ada kaca. Aku nggak tahu semuanya sama apa enggak, cuman di kaca aku tuh udah kebuka. Biasa suka ada yang bisa di peel off. Nah, ini kacanya tuh enggak. Terus habis itu ada puffnya. Puffnya menurut aku ya kayak puff biasa, misalnya puff cushion biasa. Terus dia dibagi gini. Ini aku udah buka ya tadi. Ini baru aku buka tadi. Dia ada plastic lidnya gitu. Tulisannya remove the seal before use. Nah, terus habis itu dia kayak gini. Aku bakal swatch di tangan, kebanyakan sih dipakai dikit aja soalnya menurut aku udah cukup coveragenya. Dia udah medium to full. Ini aku bakal taruh di tangan jadi kalian bisa lihat. Di sini ini yang udah pakai, kelihatan gak sih? Dan ini yang enggak. Dia tuh nge-cover, bahkan kalau kalian lihat di sini tangan aku tuh cukup jelas kan ya garis-garis tangannya. Tapi kalau di sini nggak gitu kelihatan karena aku udah cover pakai cushion yang tadi. Dan menurut aku kalau cushionnya doang dia emang agak sedikit lengket ya, maksudnya ya wajar sih Hydra Stay, cuman nggak selengket itu. Aku emang punya banyak cushion karena aku suka cushion, dan aku punya dari yang dewy sampai yang matte aku punya. Untuk hydrating cushion atau enggak yang kayak hasilnya dewy, ini menurut aku cukup nggak terlalu lengket gitu. Dia malah makin lama dia lebih hasilnya agak satin gitu, tapi looknya tetap glowy gitu loh. Terus ini yang bedaknya, dan muka aku tuh di sini cukup oily, jadi untuk yang mukanya oily jangan takut, kalian bisa ngeliat dari muka aku nanti hasilnya. Di sini oily, di sini kering, dan di sini normal. Jadi sebenarnya ini normal to dry. Cuman aku penasaran banget karena aku suka cushion tuh yang hasilnya agak glowy sedikit tapi nggak banyak, karena
mukaku juga, takutnya pori-porinya tuh kayak kelihatan banget. Jadi makanya aku penasaran banget sama yang Light Glow ini. Dia kotaknya sama, cuma lebih kecil daripada yang cushionnya. Dia itu di sini ada klaimnya dia apa, terus habis itu ada cara pemakaiannya, dan di sini ada ingredientnya, dan di bawah baru ada expired date-nya. Oh ya, cushionnya itu 15 gram, kalau dia ini cuma 8 gram, jadi cukup kecil nih. Aku bandingin sama cushion yang tadi nih, ukurannya dia lebih kecil daripada cushion, tapi isinya tuh cukup banyak. Nah, dia itu packagingnya dibuka putar gini. Nah, terus ini yang menurut aku cukup lucu sih, puffnya dia tuh kecil banget. Lihat deh, kayak ini jari aku cuma masuk satu, kayak dua harus begini, harus kayak di bawah, nggak bisa masuk semua. Terus dia tuh ada dividernya nih, jadi kita harus tarik baru tempat bedaknya, dan dia ada kayak jaring-jaringnya gitu. Kita cobain bedaknya di tangan yang tadi, kita cover cushion yang tadi. Ini hasilnya, coba kalian bisa lihat gak? Yang atas aku cover pakai bedak, yang bawah enggak. Tapi kalau dipegang tuh berasa ini tuh lebih mulus daripada yang sini. Yang ini masih sedikit kayak agak basah gitu. Kalau ini tuh bener-bener kelihatan kering tapi smooth gitu. Oke, jadi aku langsung aja kasih tunjuk kalian pemakaiannya di wajah aku kayak gimana. Oke, jadi kita langsung coba aja. Warnanya pas aplikasi pertama kali cukup terang ya, tapi dia lama-lama nyatu sama kulit. Nah, itu hasilnya. Dia itu nggak nempel sih di dry patches, jadi di pinggir hidung aku ini kiri kanan itu dua-duanya lagi agak kering, tapi dia nggak nempel, dan jidat aku cukup bertekstur. Biasa kalau misalnya pakai cushion kadang-kadang tuh suka bisa ngegumpal di tempat yang agak kering, tapi ini tuh enggak. Dan di sini aku tuh kering, tapi ini juga nggak ngegumpal dan dia nggak buat spot gitu. Jadi kalau untuk dry patches sebenarnya dia tuh bisa ngebaur dengan baik. Jadi dia bikin dry patches nggak gitu kelihatan juga. Aku biasa kalau pakai powder yang kayak gini, biasa tuh aku pakai brush. Jadi aku mau coba pengaplikasiannya dua, pakai puff dia dan pakai brush aku. Cushion yang tadi itu bikin muka kelihatan glowing gitu sih, jadi kayak kelihatannya basah. Tapi begitu di set pakai bedak, iya tetap kelihatan glowy gitu, cuman nggak terlalu ke dewy ini. Dia tuh lebih ke arah glowy aja, tapi nggak dewy. Kalau ini benar-benar dewy banget. Kalau ini tuh udah lebih ngeset gitu. Nah, ini perbandingannya setengah pakai bedak, dan menurut aku bedaknya ini tuh kayak bikin soft focus. Jadi maksudnya tuh bikin kulit aku pori-porinya nggak terlalu kelihatan. Walaupun kalau misalnya mau cari makeup yang dewy, pasti ini lebih dewy, lebih kayak skin kita biasa. Tapi kalau yang ini tuh terlihatnya lebih matte gitu mukanya. Jadi tergantung sukanya yang kayak gimana. Cuman bedaknya sendiri menurut aku tuh bikin nggak terlalu kelihatan pori-pori, lebih kelihatan ngeblur daripada yang ini. Nah, sekarang aku mau coba yang pakai brush, bedanya gimana. Menurut aku cukup capek ya, karena dia tuh kan kecil puffnya. Kayak kalau kalian punya cushion blushnya SK, kira-kira puffnya tuh segitu, jadi emang kecil gitu. Karena dia bedaknya pun kan ukurannya kecil. Oke, ini hasilnya. Kalau pakai brush menurut aku hasilnya kurang lebih sama. Cuman kalau emang mau lebih intens, pasti pakai puff bakal lebih bagus, bakal lebih intens warnanya. Tapi karena aku juga suka sebenarnya bedak nggak terlalu intens, aku lebih suka agak sheer gitu dan lebih merata. Aku lebih suka pakai brush, kesannya lebih ngebaur aja, kayak bisa ngeblok gitu kan kalau misalnya pakai bedak. Kalau nggak rata, kalau pakai brush itu karena dia brush cukup gede, jadi kayak lebih cepat dan lebih ngerata. Oke, jadi ini hasilnya setelah aku pakein cushion dan aku pakein powdernya. Ini hasilnya juga sesuai klaim dia. Kalau misalnya medium to full, karena aku pakainya tipis jadi masih kelihatan, cuman ini tuh cukup tricky. Dan ini menurut aku coverage itu medium, cuman gak berasa berat sama sekali di muka, tetap ringan dan kayak nggak pakai bedak atau cushion gitu, jadi benar-benar ringan aja. Dan ini tuh masih bisa di build up lagi sebenarnya, bisa di layer lagi buat lebih tebal. Tapi menurut aku so far kemerahan aku ketutup dan bekas jerawat aku pun juga tersamarkan. Aku bakal lanjutin makeup aku dan nanti aku bakal update ke kalian hasilnya gimana dalam beberapa jam.
Oke, aku udah selesai makeup yang simple aja. Aku cuma pakai alis, eyeliner, sama sedikit eyeshadow coklat. Aku bakal update kalian beberapa kali. Kegiatan aku hari ini emang so far nggak terlalu banyak karena masih di rumah aja. Tapi aku bakal ngedit, aku bakal workout juga. Nanti aku bakal kasih tahu kalian gimana hasilnya cushion dan bedak ini. Jadi kalian bisa punya bayangan kira-kira bakal gimana setnya di muka kalian. Nah, so far sih aku suka hasilnya. Biasanya cushion-cushion yang hydrating itu agak berasa dikit lengket di muka karena kan dia menghidrasi, tapi yang ini enggak sama sekali. Baru bisa nutupin, walaupun aku nggak berusaha buat nutupin ini, tapi kemerahan aku dan wajah aku udah merata dan kelihatannya muka aku cukup mulus walaupun lagi ada banyak tekstur dan dry patches. Jadi mari kita lihat aja. Sekarang itu udah jam 4.20, which is udah 5 jam lebih aku pakai. Kalian bisa lihat kondisi muka aku sekarang. Menurut aku warnanya makin lama itu makin sheet ke muka, makin nyatu sama kulit asli kita. Dia sedikit ada oksidasi tapi sedikit banget. Jadi kalau misalnya kalian bingung mau pilih warna apa dan menurut kalian ada warna yang terlalu terang atau terlalu gelap buat kalian, saran aku mendingan ngambil yang lebih terang daripada yang lebih gelap, karena kalau yang lebih terang nanti dia bisa oksidasi dan lebih nyatu ke kulit kalian. Kalau yang lebih gelap takutnya dia oksidasi tapi makin gelap gitu hasilnya. Kalau misalnya udah ada warna yang pas buat kalian, pilih yang itu aja. Jadi aku sejak jam 11 tadi itu mainly di kamar aku ngedit. Aku paling keluar waktu makan siang sama tadi sekitar jam 3:30 aku masak sedikit snack, dan kamar aku tuh dari tadi ber-AC, jadi aku tadi kebanyakan hampir kayak 3 jam lebih di lingkungan ber-AC. Kalian bisa lihat hasilnya ini di T-zone. T-zone aku tuh berminyak. Kalau di kulit berminyak kayak gini, ada minyaknya, tetap berminyak tapi nggak yang sampai dekil gitu. Pokoknya kalau aku pakai apapun, bagian sini sama bagian sini paling sering crack. Coba kita lihat ya. Kalian bisa lihat sendiri, ada sedikit banget nih. Di bawah sini ada crack sedikit banget, dan di sini tuh nyaris nggak ada. Cuman soal coverage, dia makin lama karena warnanya makin sheet ke wajah dan makin nyatu sama kulit. Kalian bisa lihat kalau misalnya jerawat dan bekas jerawat aku tuh makin kelihatan gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau yang lebih cover muka kalian, mungkin kalian bisa pakai concealer dulu atau kalian bisa jadiin full coverage. Aku bakal update lagi ke kalian. Sekarang aku mau workout dulu dan aku mau kasih tahu kalian gimana cushion ini kalau dibawa buat workout. Oke guys, jadi sekarang udah jam 9 lewat. Dari yang aku update tadi, aku tuh udah workout tanpa AC. Jadi emang bener-bener langsung kena keringet aja. Pas keringetan aku nggak wipe, tapi aku cuman tap-tap doang, dan dia emang iya transfer ke handuk sedikit tapi nggak yang sampai banyak gitu. Terus habis itu aku juga udah makan dan aku udah ngelakuin hal lain, tapi aku belum ada kena AC lagi. Ini hasilnya kalian bisa lihat sendiri. Dia ngejaga banget hidrasinya dan makin lama makin sheet banget ke muka. Mungkin kalau soal coverage, dia lama-lama menurun ya coverage-nya. Lihat bekas jerawat aku pun makin kelihatan jelas walaupun dia masih sedikit tersamarkan. Bekas jerawatnya pun masih kelihatan. Cuman emang dia untuk dry patches menurut aku dia bagus banget. Dia nggak bikin dry patches aku kelihatan jelas. BTW ini berminyak banget karena aku nggak ada ngeset powder. Aku juga nggak ada pakai kertas minyak. Jadi benar-benar yang kayak ya apa adanya ini yang kalian lihat. Aku nggak bisa bilang dia 24 hour hydration atau enggak. Cuman at least sampai 10 hour ini menurut aku dia nggak bikin dry patches aku sama sekali kering dan bikin kelihatan. Biasanya ya kalau misalnya aku pakai cushion, kalau misalnya udah agak malam gitu ya, emang dia fading. Cuman pasti dry patchesnya kalau fading pun kelihatan kan gara-gara ada yang hilang gitu. Tapi dia tuh kayak halus aja gitu loh. Dry patches aku nggak kelihatan kayak ada kulit kelupas gitu. Banyak produk yang klaimnya dewy bikin lebih berminyak, yang bikin kelihatan kayak berminyak dekil gitu. Kalau menurut aku ini minyaknya nggak dekil sama sekali, tapi kayak udah minyak sehat aja gitu, yang kalau di blot pun nggak masalah kalau misalnya nggak suka. Menurut aku juga masih subtle dan masih bisa diterima banget, dan dia tuh cushion yang mungkin bakal jadi my daily choice karena dia benar-benar bisa membantu aku dry patches aku. Mungkin nanti beberapa minggu pemakaian aku bakal update mungkin di YouTube ataupun di Instastory aku. Mungkin kalian bisa follow Instagram aku, jadi aku tahu dia beneran hypoallergenic atau non comedogenic. Tapi so far muka aku nggak
alergi apa-apa. Oke, segitu aja review dari aku. Jangan lupa please bantu like dan subscribe video ini, karena subscribe dari kalian bakal ngebantu banget buat channel ini berkembang lagi. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, apalagi yang nyari cushion ataupun bedak yang buat kulit kering, ataupun lagi nyari pengen glowing tapi nggak terlalu pengen terlalu basah looknya. Menurut aku this is a good choice yang kayak glowing tapi masih bagus banget. Kalau kalian ada saran mau aku bikin konten apa lagi atau review produk apa lagi, komen langsung aja, jadi aku juga bisa tahu apa yang kalian mau. Dan kalau kalian masih baru di channel aku dan belum pernah nonton video aku yang lain, kalian boleh klik di sini dan please juga like videonya. See you on my next video. Bye.